Gini. Enggak, saya tanya kamu, Enggak, kamu enggak. percaya Muhammad atau Tuhan Yesus? Gak usah Enggak, bawa iman enggak. orang lain. Kita bukan Enggak, Nasrani. dia belum Kami bukan salah. Nasrani, Kita sama-sama cuy. Nasrani, jangan main Kami bukan. keroyokan, enggak boleh loh kita di Sebentar, dunia. Ini sebentar. Islam ini. Nggak apa-apa kita ladenin satu-satu. Gak bisa lah ini kalau satu-satu, bos. Kan masih siang di sana. Ya, aku nggak perlu tidur, nggak perlu makan gitu. Salam, selamat malam. Ya, Selamat shalom. malam. Ini. Mau nanya ini, host, kalau kita menghafal kitab itu maksudnya berdosa tuh gimana? Menghafal? Ya. Ya nggak dosa lah. Nggak ada perintah juga ngapa? Heeh. Nah, aku Dosa. aku dengar dari apa namanya, ada dari TikTok juga. Kalau menghafal itu ya kan gimana? Katanya berdosa. Lah, Nggak dosa. kalau menghafal atau tidak menghafal? Menghafal. Ya kalau menghafal tidak mengerti itu dosa. Nah, gini maksudnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita menghafal semuanya gitu, maksudnya gitu loh. Itu dosa gitu. Ya. Ya enggak lah, ada kok secara tradisi ada yang seperti itu, Pak. Ada yang berhasil. Nah, itu terdapat di Alkitab yang mana itu kalau tidak bilang tidak berdosa? Pak, Mana ada yang begini. nggak berdosa menghafal kitab suci? Dari mana Nah, dia itu terdapat berdosa? di mana? Terdapat di mana? Injil mana? Soalnya gini. Tidak ada perintah menghafal, Pak. Nggak ada perintah menghafal, Tidak nggak ada ada. juga dikatakan menghafal dosa. Nggak gini tidak ya, dihafal Pak, dosa. kita Nggak ada. sama-sama begini, Nasrani. begini. Enggak, Nggak, kita gini. bukan Nggak, Nasrani. dia belum Kami bukan salah. Nasrani, Kita sama-sama Kami- Nasrani, jangan main kami bukan. keroyokan, nggak boleh loh kita di Sebentar, Ini Islam ini. Sebentar, Nggak ada orang kami bukan Kristen yang Nasrani. menyebut dirinya Nasrani di hadapan orang Kristen. Kamu Islam. Ya Kristen. Salah aku, Begini, salah Kristen. begini, Ya, Pak, kamu Nah, Islam. kalau memang betul-betul main Kristen, jangan main keroyokan, Sabar. satu-satu Bukan lah. keroyok, Kamu bukan Islam. keroyok. Kamu Islam. Bukan keroyok. Kita jelaskan dulu. Ya, jelaskan. Menghafal itu adalah ilmu paling rendah dalam keilmuan. Ya, terus. Kita bisa lihat ya. Hah? Kita bisa lihat misalnya di sirkus ya. Hmm. Harimau itu bisa menghafal gerakan tapi dia tidak mengerti makna dari gerakannya itu. Ya, betul. Monyet juga bisa menghafal gerakan topeng monyet Betul. itu. Tapi dia tidak ngerti apa arti gerakannya itu. Ya, Karena dia betul. menghafal. Ya, betul. Apakah kita mau menjadi IQ gorila seperti itu dengan menghafal? Sayang sekali kita punya otak ini hanya untuk Ya. menghafal, Pak. Ya. Ya, betul. Tapi tidak mengerti makna apa yang dihafal. Oh, gitu. Ya. Iya. Buat apa kita menghafal sesuatu tetapi kita tidak mengerti apa yang dihafal? Nah, betul. Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk menghafal Alkitab. Nggak hafal itu nggak dosa. Hafal pun nggak dosa. Yang dosa Nah, itu gini, Bu. ketika sebentar berdosa Ya. itu ketika kita menginginkan istri orang. Nah, itu baru berdosa. Nah, itu Nah, nggak gini, Bu. baik, Pak. Sebentar. Nah, gini, Bu. Sebelum Nggak kita usah lanjut. bicarakan istri Bro, ini orang, Bu. Nggak, ya. kamu buang waktu. Sebentar. Bos. Coba jangan main keroyokan. Kalau kita sama-sama orang Kristen, jangan boleh main keroyokan. Sebentar. Kita ditinggal sama Sebentar. orang Islam itu kayak gimana? Kita ini saling Woi, anu. udah buang waktu. Sebentar. Jangan ini Ya dulu. sudah, kasih keluar aja aku. Kamu orang Kristen, jangan boleh kayak gitu loh. Enggak begini. Muhammad itu nabi bukan? Aduh, saya ini saya 100% Ya, saya kamu ngomong 100%. aja Muhammad itu nabi Nah, gini, bukan? diam dulu ya. Saya percaya, Enggak, kamu ngomong aja, saya Muhammad nabi percaya bukan. Kristus. Saya percaya Enggak, Kristus. Muhammad nabi Kristus bukan. Iya, disalibkan. Muhammad. Gak usah bicara Muhammad nabi Muhammad bukan. kurang ajar. Muhammad nabi bukan. Lu harus bicara Muhammad. Kamu juga kamu orang Kristen atau Muhammad Muhammad? nabi Jangan gitu di room saya, Enggak, kamu jawab kalau aja. nggak Muhammad. tahu gini. Enggak, saya tanya kamu, Enggak, kamu enggak. percaya Muhammad atau Tuhan Yesus? Gak usah Enggak, bawa enggak, iman enggak. orang lain, Pak. Enggak, saya tanya kamu percaya Muhammad atau Tuhan Yesus? Pak Reni. Enggak, saya tanya, nusa kamu nu. Ya, Muhammad nabi bukan. Aku tanya. Enggak, saya tanya kamu Boleh. Islam, udah jelas tuh Islam. Enggak, mau tidur aja. Kan gua nanya Muhammad nabi atau bukan. Kok marah? Ya. Gitu. Jangan ini ya. Saya Kenapa saya di dia- sini. Kenapa dia lebih galak dari kita malahan dia lemah? Iya. Enggak, maksudnya nggak usah dikesanain teman-teman. Enggak, gue cuman mau memastikan. Ya kadrun itu.
Dan nggak ada dalil yang mengatakan nggak hafal Alkitab itu kena dosa, nggak ada itu dalil. Enggak, dia bilang menghafal Alkitab itu dosa, dia bilang begitu. Nggak ada juga dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya. Ya, Pertanyaannya silakan. nggak penting. Michael. Salam, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Wah, itu yang barusan masuk itu berat itu ya. Ya biarin aja Pak, jangan dibahasin yang udah-udah Pak. Lanjut aja kita biar produktif. Saya cuma mau tanya nih ke Ilya sama teman-teman Kristen. Saya Kristen Protestan ya. Ini sebenarnya saya mau tanya ini tentang keimanan kita juga sih. Artinya tadi saya ada satu yang live juga di TikTok. Tapi kelihatannya dari aliran yang lain ya. Tadi saya sempat berdebat sedikit sih tentang kita tidak boleh menyebut nama Tuhan ataupun Allah. Harusnya menyebutkan nama Yahweh. Nah itu mungkin kayaknya kasih saya penjelasan dulu nih. Itu Sama teman-teman ya tentang itu aja sih. parah itu. Itu orang-orang Yahweh. Itu kakek-kakek tua itu ya. Nah, Ya, yang bilang begitu Pak, itu mohon maaf saya harus katakan itu orang-orang yang nggak belajar. Mau dia tua Kak, mau dia nggak tua, saya harus katakan dia nggak belajar. Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, bukan. Bahkan Yod Hevabe tetragramaton itu pun itu nggak bisa dilafalkan dalam penghayatan iman keyahudian. Pernah nggak mereka bilang Yahweh? Arti Yahweh itu apa sih? Yahweh itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Yang ada itu Yod, He, Vav, He. Dan orang Yahudi di dalam Shema-nya mereka itu berkata Pak Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi Adonai itu kata Yod, He, Vav, He di sana itu disebut menjadi Adonai. Jadi Yahweh itu nggak pernah jadi nama sahih dari Tuhan. Tuhan itu tidak punya nama. Yod, He, Vav, He itu Pak, yang dibaca sebagai Yahweh itu adalah nama perjanjian. Karena Allah itu nggak punya nama. Allah itu nggak punya nama, dia melebihi semua nama. Yod, He, Vav, He itu kan dari Ehye Ashir Ehye, dari kata kerja Ibrani hayah yang artinya ada. Makanya dalam bahasa Indonesia dikatakan aku adalah aku, yang sebenarnya berarti aku yang ada adalah aku yang ada. Jadi Ehye Ashir Ehye yang kemudian disebut sebagai Yod, He, Vav, He itu berarti bahwa itulah Tuhan orang Israel yang memperkenalkan diri sebagai Yod, He, Vav, He, sebagai Ehye Ashir Ehye, bahwa dia yang ada dan dia yang maha ada. Itu bukan nama pribadinya dia, karena Allah itu tak memiliki nama. Gitu loh. Jadi kalau orang bilang namanya itu adalah Yahweh, siapa yang memberikan nama dia seperti itu? Nggak ada tuh dalam naskah asli Masorah, atau bahkan naskah yang lebih tua deh, naskah Septuaginta. Nggak ada tuh Tuhan bilang namaku Yahweh, nggak ada. Itu kan hanya bentuk korespondensi fonetis dari Yod, He, Vav, He itu. Nggak pernah begitu. Yang seakan-akan kemudian dibakukan itu nggak ada, karena Tuhan itu nggak punya nama. Gitu ya. Jadi Lebih itu tepatnya Tuhan itu nggak perlu nama. Sebelum ada ciptaan dia memang telah ada. Makanya Ehye Ashir Ehye, aku adalah aku atau aku telah ada. ya aku yang I ada. am. Sama seperti ketika Yesus mengaku di dalam Yohanes 8 ayat 58. Dia mengatakan hal yang sama ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ehye Ashir Ehye atau Ego Emi. Dia tidak menyebutkan nama YHWH atau apapun itu, enggak ada. Bahkan di teks asli itu memang tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah itu satu. Dia telah ada. Sebelum segala sesuatu ada. Apakah dia butuh nama? Tidak. Untuk apa dia punya nama? Nama itu diberikan kepada manusia untuk membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau Allah yang sejati itu kan cuma satu. Hanya ada satu. Itulah Shema tadi itu. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nggak ada yang lain. Jadi dia memang tidak perlu nama. Manusia yang perlu nama untuk memanggilnya. Tetapi sejak semula dia tidak pernah memperkenalkan namanya sebagai
YHWH atau Yahweh atau apalah, you name it. Gitu Betul. Pak. Jadi itu hanya Jadi itu cocokologi. tentang atributnya dia itu. Bahkan gini ya Elia, bahkan Yesus itu tidak pernah menyebut nama sang Bapa itu sebagai Yahweh, nggak pernah. Nggak pernah. Dia selalu manggilnya Bapa atau Avinu. Makanya tadi itu saya bertanya sama dia, Bapak punya kitab sendiri atau masih baca Alkitab Ada yang itu, Pak. sesungguhnya? Saya bilang begitu. Kayak cocokologi itu Pak. Oke, saya tambahin dikit ya, Pak ya. Boleh. Kalau ketemu sama orang yang seperti itu, yang ngotot seperti itu, tinggalkan saja, karena kemungkinan dia dari dua golongan. Golongan yang pertama itu yang dikatakan oleh Elia, orang-orang yang nggak belajar tapi miskin identitas. Mereka tidak punya identitas sampai mengemis-ngemis dan memohon-mohon seperti itu. Nah, mereka pernah kalah mereka sudah mengajukan itu di pengadilan dan mereka kalah. Kenapa? Karena tepat seperti yang dikatakan oleh Agatha tadi. Kalau kita ingin berpegang, maka kita berpegang pada tradisi para rasul, tradisi gereja. Di dalam perjanjian baru kita tidak ditemukan satu pun kata Yahweh, nggak ada. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang ini dari saksi Yehuwa. Dan mereka itu cara Bapak itu pernah saya tanyakan. Kalau yang orang tua itu saya pernah tanyakan, Tuhan Yesus kita itu disalib seperti apa? Seperti T atau satu garis saja? Dia nggak bisa jawab itu. Itu sudah bisa saya pastikan, kemungkinan besar beliau dari saksi Yehuwa. Tinggalkan. Demikian. Terima kasih. Ya, Bang. Ya. Gitu ya Pak ya. Siap. Satu lagi Kak Elia. Silakan. Yang sekarang ini berarti pendapat Kak Elia tentang perubahan nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di kalender, setuju? Setuju, itu bagus. Bagus ya? Ya, itu bagus. Kenapa? Karena memang kita tidak kenal siapa itu Isa Al-Masih. Kita hanya mengenal Yesus Kristus. Harusnya pun sejak dulu itu. Sejak dulu, ya kita bersyukur pemerintah sudah sadar gitu bahwa Karena yang merayakan kita bukan merayakan bukan Isa, tetapi Isa. Seharusnya umat Islam yang paling dulu protes Pak mengenai itu. Karena tidak ada wafatnya Isa Al-Masih, itu tidak ada Pak. Betul, itu nggak ada. Nggak ada. Kebangkitan Isa Al-Masih itu juga tidak ada. Karena Nah, Isa itu. Al-Masih itu tidak pernah wafat dan tidak pernah bangkit. Gimana mau bangkit belum mati? Nah itu tadi maksud saya, sebenarnya kita yang Kristen ini memang harus lebih terus mengumandangkan bahwa memang berbeda antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih ya. Karena di pihak sana kan memang selalu mengklaim bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Dan makanya selalu terus ada perdebatan. Dengan adanya keputusan dari pemerintah ini, saya rasa juga memutus mata rantai tentang kesamaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Jadi kita sepakat untuk setuju ya ini ya, berarti ya. Ya, memang kita harus sepakat. Tapi walaupun gini ya Pak ya, walaupun ya di kalender tetap Isa Al-Masih, mereka kan tidak merayakan, tetap yang merayakan kita. Mungkin Kristen di Syria sana kan mengenal Yehosua itu adalah Isa Al-Masih. Tetapi mereka kan mengimani Isa Al-Masih yang disalib. Makanya dirayakan itu kematian. Yang adalah Tuhan juga gitu ya. Iya. Itu hanya apa ya? Pelafalan nama. Korespondensi fonetis namanya. Iya, fonetik korespondensi itu memang ada gitu ya. Dan literasi mereka juga kan diadaptasi dari orang-orang Syria sana. Jadi mereka itu nggak ngerti itu perayaan-perayaan itu. Ya makanya kalau saya Masalah Islam. mau Isa mau Yesus itu tidak masalah. Yang penting adalah Yesus itu benar-benar disalib dan Yesus itu benar-benar bangkit gitu, benar-benar mati itu. Kalau saya sebagai seorang, misalnya saya ini Islam Pak, saya akan protes pertama kali itu karena itu menghina keislaman Pak. Mendustai Quran sendiri nanti. Benar itu, menghina Islam itu Pak. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu tidak pernah mati. Isa Al-Masih itu tidak pernah bangkit. Itu menghina keislaman sebetulnya. Ya, Karena kita kebanyakan di Islam kan memang mereka membabi buta tanpa mempelajari yang sesungguhnya. Itulah yang Muslim nggak ada di sini, nggak etis ngomongin itu. Udahlah. Iya. Ya udah. Gitu Oke, ya. makasih banyak Kak Elia dan saudara-saudara yang lain, Bu Agatha dan Mbak Akila.
Ya, terima kasih.